Kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu Eksodia ini diambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak tahu berapa banyak buku yang membahas tentang kebahagiaan. Ada 4 kunci kebahagiaan hidup, ada 8 kunci kebahagiaan hidup, ada rahasia-rahasia kebahagiaan dalam hidup ini. Pokoknya macam-macam buku yang membahas tentang bagaimana kita dapat berbahagia. Itu bukan hanya dibahas dari soal agama, tetapi juga dibahas dari soal-soal, ada soal-soal ilmu jiwa atau soal-soal psikologi atau soal-soal yang lainnya. Pokoknya yang pasti itu menandakan bahwa setiap manusia merindukan kebahagiaan dalam hidupnya. Seorang muda-mudi yang mau menikah pasti mengharapkan bahwa pernikahannya, keluarganya kelak dalam keadaan bahagia. Padahal kenyataannya setelah menikah kita akan lihat apa kebahagiaan itu dalam rumah tangga. Orang yang merasa yang belajar banting tulang sampaikan diikat kepalanya, dicelupkan kakinya ke air untuk tahan belajar sampai malam supaya dia dapat lurus dari menjadi sarjana dengan angan-angan nanti setelah jadi sarjana bekerja dan dapat duit maka bahagia. Ternyata kebahagiaan itu dalam hidup ini kalau dikejar dia semakin lari. Ada penulis namanya Harold Kushner, itu seorang rabi Yahudi. Dia berkata demikian, kebahagiaan itu bagaikan seekor kupu-kupu. Kalau kupu-kupu kita kejar, kita tangkap, maka dia akan lari. Tetapi kalau kita diam dan kupu-kupu itu bisa hinggap di kepala kita. Itulah kebahagiaan menurut dia. Semakin kita kejar kebahagiaan, semakin kita menjadi tidak bahagia. Maka biarkanlah hidup ini, let it be, kata Beatles, biarkanlah hidup ini berjalan begitu saja, kata dia. Maka kebahagiaan itu akan mendatangi hidupmu. Saudara, dalam Mazmur 1 juga berbicara tentang kebahagiaan. Bagaimana itu kebahagiaan menurut Mazmur 1? Seluruh kitab Mazmur itu dimulai dengan pasal 1 ini dengan kata-kata yang indah, berbahagialah. Kalau bahasa aslinya itu berbahagia itu hampir sama dengan diberkatilah. Saudara, ada 2 kata dalam bahasa Ibrani di Alkitab kita yang menggambarkan bahagia atau diberkati. Yang pertama adalah kata itu Barak. Kalau saudara ingat Barack Obama, berarti itu artinya di depannya dia orang bahagia, Barak itu, bahagia Obama. Atau diberkati Obama. Dan ada barak-barak lain lagi orang Yahudi. Barak itu adalah kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan dari surga tanpa ada usaha yang kita lakukan. Jadi kebahagiaan itu adalah pemberian dari Tuhan tanpa ada jasa sedikit pun dari kita. Kalau kita buka Kejadian pasal 12,
panggilan Abraham, ayat 1 sampai ayat 3, maka Allah berkata, aku akan memberkati engkau katanya. Sebetulnya itu bisa diterjemah juga bahagia atau diberkati. Barak di situ. Jadi barak itu tidak bisa kita usahakan dalam kehidupan kita. Itu adalah pemberian dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ada juga kata lain bahasa Ibrani tentang bahagia atau diberkati. Itu katanya adalah asher atau ashar. Dan itulah yang dipakai di Mazmur pasal 1 ini. Jadi bukan bahagia yang pertama, tapi bahagia ashar ini. Ashar itu adalah kebahagiaan, keadaan, yang bahagia yang diberikan Tuhan kepada orang dengan syarat-syarat ini. Kalau di teks kita begitu. Kita nanti di teksnya ada gitu. Jadi saudara mau bahagia, saudara mau diberkati Tuhan, saudara mau senang, maka inilah lakukan. Saudara, tetapi aslinya juga berbahagialah di sini itu sama dengan gini. Saya ambil dulu di Mazmur pasal 73. Mazmur 73 berkata demikian, ayat 3 sampai 5. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka, tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Pemazmur merasa cemburu, iri hati kepada orang-orang yang pembual-pembual, orang-orang fasik, orang-orang berdosa. Kenapa? Ai botang-botang do halaki. Gemuk-gemuk padahal tidak memperdulikan Tuhan. Nah, berbahagialah artinya begini, kata Asher itu. Kalau kita melihat orang berjalan dan kita lihat dia berbahagia, maka kita, oh betapa bahagianya dia. Saya cemburu ingin seperti itu. Hasrat saya ingin seperti dia. Jadi itu bahagia di sini itu adalah satu keadaan dari seseorang yang dilihat oleh orang sekitarnya dan orang akan berkata, oh semoga saya begitu. Bahasa Bataknya martu ado amat tasiadui. Itu bahasa Bataknya lebih kena. Ai martu ado wah. Mulu di hutan aja lo, mulu anak na tahun baru mulak membuat mobil. Dot kongguan gudang-gudang di Pudinei. Dungi ka nama mereng di dokon yang bendang martua dua amanat di Spolta kibah. Dinggan-dinggan sudah ulau nih hilingna. Kan begitu. Jadi keadaan itu menjadi sesuatu keinginan, hasrat dari orang yang melihat. Nah, oleh karena itu kebahagiaan yang dibilang di sini berbahagialah, terberkatilah orang-orang yang begini dan itu membuat orang merasa ingin melakukan seperti yang dilakukan orang yang bahagia itu. Jadi iri hati tetapi dalam hal yang positif, ke arah yang positif. Kalau yang tadi di Mazmur 73 itu iri hati cemburu tapi kepada hal-hal yang dilakukan orang jahat pasti negatif. Itu sebabnya saudara-saudara di ayat 2 dikatakan demikian ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kan begitu. Jadi berbahagialah keadaan orang yang begitu. Kita lihat, keadaan orang yang tidak berjalan dengan orang jahat, yang tidak duduk dengan orang fasik, dan tidak berdiri bersama dengan pencemooh, itu mesti berbahagia keadaannya. Dan kita ingin melakukan seperti itu. Itulah artinya di situ kata Asher. Saudara, Mazmur itu ada teknik penulisan orang Yahudi, di Mazmur itu syair. Maka kalau dia pemazmur bilang pencemooh, fasik dan orang berdosa itu sama. Pokoknya orang yang tidak mengenal Tuhan,
berdiri, duduk, dan nasihat itu sama. Artinya hati-hati dengan pengaruh orang-orang fasik, orang-orang pembual, pencemooh, orang-orang yang berdosa. Hati-hati kepada orang-orang itu. Apa artinya ini, saudara-saudara? Saudara-saudara, hati-hati dalam bergaul, karena pergaulan itu katanya di sini sering mudah menarik kita ke dalam gaya hidup orang yang di mana kita bergaul. Itu makanya kata si Bruri dulu, ada itu, kau pilih teman itu hati-hati katanya, dulu ada syairnya saya lupa lagi itu, seperti buah durian katanya, di dalam enak tapi di luar hati-hati. Oleh karena itu saudara-saudara, makanya nasihat orang tua kepada anaknya, hati-hati memilih pergaulan. Betapa mudahnya seorang anak yang hidup dalam persekutuan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka dia akan jatuh kepada itu. Kalau saya teliti saudara-saudara, kenapa banyak dari orang-orang Kristen yang menghilangkan atau menyangkal imannya karena menikah dengan orang lain, itu kalau kita teliti pergaulannya bukan di gereja. Jadi kalau ada orang dulu, kalau saya waktu di kampung, kalau di gereja, dari Naposo Bulung itu mencari jodoh, bagus, saya bilang. Daripada mencari jodoh di tempat yang lain. Maka mencari jodoh sebagai orang Kristen jadi gereja lah. Itulah pergaulannya. Hati-hati. Demikian juga orang dewasa. Murah sekali kita terkena oleh pengaruh-pengaruh jahat di sekitar kita. Murah sekali kita ditarik oleh gaya hidup dunia ini. Makanya pemazmur bilang, oh betapa bahagianya orang yang bisa tidak terpengaruh oleh itu. Itu luar biasanya saudara-saudara. Tapi sayang, hati-hati dengan itu. Saudara-saudara, biasanya kalau pendeta itu di gereja atau di mana gitu, pada suatu waktu ada pendeta berbicara-bicara di kafe, maaf, dengan perempuan-perempuan yang tidak baik. Kemudian ributlah jemaat dan dilaporkan ke atasannya, kok kita paresesnya. Kemudian dipanggil sama paresesnya tuh, mari. Menurut berita yang kami dengar dari suatu jemaatmu, engkau itu pada malam segini dicatat ternyata. Kenapa, dari mana catatnya? Karena luasnya juga di situ sama-sama kali dengan pendeta itu. Begini. Jadi dia bilang begini, pendeta itu menjawab, lebih baik saya berbicara-bicara dengan perempuan yang tidak baik, tetapi pikiran saya kepada Tuhan. Daripada saya berbicara-bicara dengan orang-orang para rekamis di gereja, pikiran saya bukan kepada Tuhan. Jadi artinya ini orang juga bisa di dalam yang lingkungan itu, tetapi dia sebetulnya kalau berbahagialah orang yang tidak terpengaruh oleh lingkungannya, tetapi dalam imannya tetap kuat. Bagaimana bisa begitu? Ayat 2. Ayat 2 mengatakan tentang sumber dari berbahagia itu. Atau sumber dari diberkati itu. Jadi bagaimana supaya kita orang melihat bahwa hidup kita ini berbahagia, sumbernya bagaimana? Katanya yang, kalau ayat 2 dibilang di sini, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kalau bahasa aslinya merenungkan itu seperti mengunyah bergumam gitu terus siang dan malam. Artinya dia hidup di dalam firman Tuhan. Dia menghidupi firman Tuhan, dia membaca firman Tuhan, dia menggumuli firman Tuhan, dan dia mengoreksi dirinya, perlakuan hidupnya hari itu pun setiap hari dengan firman Tuhan. Hari ini apa yang saya lakukan berdasarkan firman Tuhan, kata dia. Hari ini apa yang saya langgar dari firman Tuhan. Hari ini apa yang harus saya lakukan, atau hari besok apa yang saya lakukan dengan kehidupan saya berdasarkan firman Tuhan.
Inilah yang membuat orang berbahagia, terberkati, diberkati. Saudara, sayangnya hidup kita orang Kristen kadang-kadang setengah tidak bertuhan dalam hidup ini. Kan begitu. Setiap hari kita kalau di rumah ya berdoa, tapi berdoa itu juga seolah-olah hanya untuk Tuhan, menyuruh Tuhan jaga saya di perjalanan, berkati saya dalam pekerjaan. Ingatnya cuma di situ saja. Tapi bagaimana kita mengkoreksi hidup kita ini satu hari ini? Ketika kita berdagang di pasar satu hari ini, adakah orang yang saya bodoh-bodohin, saya ambil keuntungan begitu besar dan membebani dia? Ketika saya bekerja di kantor, adakah saya menindas anak buah saya? Itulah sebetulnya yang kita koreksi. Itulah namanya kesukaannya firman Tuhan yang siang dan malam merenungkannya, bergumam terus dia. Itulah sumber orang mau berbahagia. Saudara, kemudian digambarkanlah orang itu seperti pohon yang ditanam di aliran sungai. Artinya pohon yang ditanam di aliran sungai itu, dia pohonnya kita, orang yang percaya ini, aliran sungainya adalah firman Tuhan. Jadi terhubung terus menerus dengan firman Tuhan. Maka dia akan berbuah lebat pada waktunya, dan apa saja yang dilakukan akan menghasilkan. Gambaran yang luar biasa, saudara-saudara. Jadi orang yang tinggal dalam firman Tuhan, yang kehidupannya dengan firman Tuhan, maka dia seperti pohon yang ditanam di aliran air. Pohon yang ditanam di aliran air. Saudara, dulu ketika istri saya di Kota Pinang, itu ada namanya air Kraso, dari Kota Pinang ke dalam lagi. Tidak ada listrik di situ karena di kebun. Banyak sekali di situ pohon nangka, dan berjatuhan nangka ke bawah pohon itu, tidak dimakan orang itu. Busuk semua. Tetapi busuk pun pohon nangka itu tetap saja bermanfaat bagi ulat dan lain-lain di bawah situ. Kalau pemazmur menggambarkan orang berbahagia itu seperti pohon, maka kita dapat lihat manfaat pohon itu. Pohon tidak pernah buahnya dia nikmati untuk dirinya sendiri. Kan itu. Jadi kalau masih kita keberdosaan kita, semua buahnya hanya untuk kita, berarti kita masih belum dapat dikatakan, oh berbahagia dia. Karena kita masih menikmati yang buah kita itu untuk diri kita sendiri. Masih egois, masih diri dalam diri. Pohon itu buahnya, daunnya itu banyak manfaatnya. Siapa yang berteduh di bawah pohon itu? Ada burung, ada binatang, ada manusia, ada semua. Siapa yang hinggap di dahan-dahannya? Tuhan itu menciptakan pohon itu bermanfaat untuk semua, dan itu menggambarkan dari orang-orang yang berbahagia. Dan apa saja yang dilakukannya akan menghasilkan. Karena itu saudara-saudara, orang yang terhubung dengan itu, maka dia akan sekali lagi terhubung dengan aliran sungai itu, maka dia akan menghasilkan buah, memberikan naungan kepada orang di sekitarnya, memberikan bahkan yang terjelek dari dirinya sendiri pun akan bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Itulah yang dikatakan pemazmur, berbahagialah orang yang benar itu. Benar itu artinya ditarik kepada firman Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara. Yang kedua, yang ketiga, setelah menghasilkan itu pohon itu, yang mengalir di aliran sungai itu, pasti kan sepanjang hari itu. Pohon tidak berbuah hanya waktu hujan. Ada musimnya. Dan untuk itu dia harus, kalau kita gambarkan di padang pasir, karena ini di Israel, gambarnya orang-orang di Timur Tengah sana, maka satu pohon di aliran itu dia akan mengalami kepanasan yang luar biasa. Tetapi sekali lagi, karena dia berhubung dengan firman Tuhan, berhubung dengan air, apapun yang terjadi dalam pohon itu, dia akan tetap berbuah. Apapun buahnya itu.
Oleh karena itu orang yang berhubungan dengan firman Tuhan, yang hidupnya dengan firman Tuhan, dia walaupun keadaan hidupnya semenderita apapun, seburuk apapun, dia akan tetap berbuah. Kan tidak pirang pohon bilang, hari tahun ini saya tidak akan berbuah. Karena buah saya ini asam-asam, saya tidak mau berbuah. Karena buah ini tidak dinikmati oleh orang, saya nggak mau berbuah. Pohon melalui segala sesuatu musim yang terjadi dalam dunia ini, dia akan menghasilkan buah asal terhubung kepada aliran air. Orang percaya pun demikian. Kita ambil contoh Daud. Daud dalam masa penderitaannya, karena dia membunuh Uria secara tidak langsung dan berselingkuh dengan istrinya dan mengambil Betseba istrinya, dia menderita. Tetapi dalam penderitaannya itu, maka keluarlah mazmur yang indah dalam kitab Mazmur kita itu. Mazmur pengakuan dosa yang begitu indah, yang menggambarkan kelemahan-kelemahan kita. Keadaan sejelek apapun tetap dapat berbuah. Maka dari itu saudara-saudara, kita ambil contoh lagi Paulus. Paulus adalah seorang rasul yang mungkin paling banyak menderita. Dia dipukul, dia dicerca, dia dipenjara, bahkan diadili dan apa. Tetapi dalam keadaan menderita sekalipun, dia masih bisa memberi kesaksian. Tetapi betapa lainnya dengan kita. Kita kalau menderita sedikit, jangankan menderita kehilangan nyawa, kekurangan duit juga kita menjadi, apakah itu dapat mendorong kita untuk berbuah dalam hidup kita? Walaupun buahnya itu tidak besar-besar atau masih kecil-kecil. Orang yang terhubung dengan aliran air dengan firman Tuhan itu, yang terus menerus kesukaannya dan hidup dalam firman Tuhan itu, dia akan terus berbuah. Walaupun situasi kehidupannya dari kita lihat tidak memungkinkan itu. Tetapi orang yang terhubung, dia akan berbuah. Itu sebabnya saudara-saudara, Paulus pernah berkata demikian. Ketika dia ada duri dalam dagingnya yang tidak pernah hilang itu. Orang penafsir bilang itu ada penyakit di dia. Dan dia doakan beberapa kali kepada Tuhan, Tuhan biarkan. Tuhan biarkan, tetapi akhirnya dia berkesimpulan. Dia mengambil kesimpulan, dalam kelemahanlah aku menjadi kuat. Karena dia tahu kelemahannya, maka dia tahu mengatasi itu, dan dia semakin didorong untuk memanfaatkan waktu, mendorong memanfaatkan semua yang ada untuk menggambarkan Injil. Bagaimana dan kita? Kita semua mempunyai kelemahan kita masing-masing. Mungkin yang kita doakan kepada Tuhan dengan air mata sekalipun, dan Tuhan membiarkan itu. Seharusnya kita meniru Paulus. Dalam keadaan demikian juga kita masih dapat berbuah karena kita terhubung dengan firman Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, berbahagialah orang yang tidak mau duduk tapi yang kesukaannya duduk dan orang jahat, tetapi kesukaannya adalah firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Sebetulnya Mazmur ini dapat diterjemahkan demikian. Diberkatilah orang yang selanjutnya. Selamatlah bagi engkau yang gini selanjutnya. Betapa bermanfaatnya engkau dalam hidup begini. Keadaan kebahagiaan yang digambarkan di situ bukan tujuan, tetapi merupakan hasil dari perilaku benar. Jangan balik ya. Jadi bahagia yang dikatakan oleh pemazmur di sini, asyir yang dikatakan pemazmur di sini
bukan tujuan hidupnya, tetapi merupakan, sekali lagi, hasil dari dia hidup dalam kebenaran. Kebahagiaan adalah produk akhir dari orang yang hidup benar. Jangan dibalikan. Sekali lagi, seperti yang saya kata Harold Kushner tadi yang bilang, bahwa kebahagiaan itu seperti seekor kupu-kupu. Kalau kita kejar tidak akan kita dapat. Tetapi kalau kita melakukan yang lain, melakukan benar dalam firman Tuhan dalam hidup ini, kebahagiaan itu pasti terjadi dalam diri kita. Jadi jangan dibalikan saudara-saudara, karena kata aser itu adalah keadaan itu sendiri. Lain halnya dengan orang fasik. Orang fasik tidak akan bertahan dengan penghakiman. Yesus pernah memberi perumpamaan tentang dua bangunan. Yang satu dibangun di atas pasir, yang satu dibangun di atas batu karang. Sama-sama kena hujan, sama-sama kena matahari, sama-sama kena badai. Tetapi yang satu runtuh, yang satu bertahan. Siapa itu? Di Matius 7, itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang menghidupi, melakukannya firman Tuhan. Bagaikan orang membangun rumah di atas batu karang. Pondasinya kuat. Maka dia akan berbahagia. Kalau orang fasik, maka dia seperti yang membangun di atas rumah di atas pasir. Kena angin, kena badai, dia akan hancur. Berbahagialah orang yang benar, karena kebahagiaan itu akan mengikuti hidupnya yang benar. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami harus hidup dengan firman-Mu, suka akan firman-Mu, merenungkan siang dan malam, merefleksikannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, bahkan mengkoreksi kehidupan kami oleh firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami, kadang-kadang kami tidak mengingat itu, bahkan kami hidup tanpa firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu mengingatkan kami dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami semakin dikoreksi, semakin dibaharui dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami pada akhirnya kami akan terberkati dan bahagia Tuhan, karena kami hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.